Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ponorogo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Nur Asyana Sulistianingrum, dan rekan saya, Retno Laili Damayanti dan Nanang Dwi Hartanto. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak Menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam, Bu Retno. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Retno, Iya. rencananya kan Ibu Retno mau melakukan praktek coaching Iya. dengan model beta. Iya. Nah, kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Retno lakukan nanti, apa hal yang Ibu Retno akan lakukan dan apa yang sudah dipersiapkan? Yang pastinya hal yang sudah saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur delta Bu. Nah, yang pertama yaitu menggali informasi sesuai dengan tujuan utamanya. Yang harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Terus yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Berikutnya, setelah mengidentifikasi masalah, saya akan merencanakan aksi, menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalah dari coaching. Dan yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa nanti saat dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga coaching saya dapat menyelesaikan masalah berdasarkan potensi yang dia miliki sendiri. Baik, luar biasa Bu Retno. Nanti dalam praktik coachingnya Bu Retno dengan coachingnya, Bu Retno saya akan mengamati dan menilai Ibu Retno menggunakan rubrik penilaian coaching yang sudah saya persiapkan. Iya Bu, nanti juga saya bisa mengetahui terus apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang perlu saya perbaiki. Iya. Jadi nanti saya akan memakai 4 karakteristik atau kriteria penilaian. Yang pertama yaitu kurang baik, ya, dan yang kedua cukup baik, dan yang terakhir sangat baik. Ya, iya Bu. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Bu Retno akan kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama presence, ya, kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar dapat mendorong coach saya untuk menemukan sendiri solusinya. Oke, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bu Retno? Dan apa saja hal yang akan dilakukan Bu Retno untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan akan lebih spesifik atau fokus untuk mengembangkan kompetensi presentnya, kehadiran penuh. Di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coaching hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara coach saya. Dan yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain yang pasti, ya, itu aktivitas coaching selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya.
Kira-kira nih, apa indikator ketercapaiannya dan atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Retno? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching yang saya jalankan ini nanti yang pasti agar coach saya mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pengalaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya. Terus kalau menurut saya seorang coach itu bisa dikatakan berhasil jika coach mampu menggali ide dan potensi dari coachee dengan baik tanpa memberikan solusi dari coachnya. Baik, kalau begitu Ibu Retno, kira-kira kapan coaching ini akan Ibu Retno laksanakan? Jadi kebetulan hari ini saya sudah janjian sama coachee saya Bu, hari ini tadi ya. Jadi nanti panjenengan bisa melihat, bisa mengobservasi kegiatan coaching saya untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang dan yang belum ada pada diri saya sebagai coach. Siap Ibu Retno. Setelah saya mengamati percakapan Bu Retno dengan coaching nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu Retno. Ya. Baik, kalau begitu monggo Bu Asri, kita masuk ke ruangan saya sambil menunggu coaching saya datang. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang kembali Bu Retno dan Bu As. Ini tadi Pak Nana meminta saya untuk Ya, coaching. sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Retno dan Bu As yang setelah meluangkan waktunya untuk saya pada siang hari ini. Senang sekali, kami juga senang di Bu As jumpa dengan Pak Nana. Saya juga bersyukur Bu Retno sudah bertemu dengan Bu Retno, bisa ngobrol santai kebutuhan sambil saya nanti mau sharing dengan Bu Retno. Oh iya Pak Nana. Kalau boleh tahu, oke, ini apa yang diharapkan oleh Pak Nana? Kira-kira tujuannya ke depan ini untuk apa pertemuan? Jadi begini Bu Retno, dari pertemuan ini saya berharap dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Kalau boleh tahu, masalahnya apa ya Pak Nana? Sebelumnya begini Bu, ya, kembali saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Retno berkenan meluangkan waktunya untuk membantu saya. Saya di sini mau sharing Bu Retno mengenai masalah yang sedang saya hadapi di mata pelajaran saya. Saya kan mengajar di PJOK olahraga. Pada mata pelajaran PJOK, kira-kira ada masalah apa Pak? Ingin melakukan coaching gitu. Begini Bu Retno, jadi masalah yang sedang saya hadapi itu begini. Pada pertemuan di kelas pada mata pelajaran PJOK itu saya menganggap anak-anak itu kurang berhasil dalam mencapai tujuan pelajaran saya. Jadi di mata pelajaran PJOK khususnya pada materi gerak dasar lokomotor yaitu melompat di kelas 2 SD. Apa ya Pak? Anak-anak tidak suka atau belum berhasil dalam materi tersebut? Menurut Coba Pak Nana gini berikan. Bu Retno, jadi menurut pengamatan saya itu pada pertemuan atau jam pelajaran olahraga kelas 2 pada materi dasar lokomotor khususnya melompat itu anak-anak mungkin kurang tertarik atau kurang berani
atau bagaimana, atau istilahnya anak itu enggan untuk melakukan gerakan melompat. Jadi seperti itu nih Pak masalahnya. Ada apa keluhan ya dari anak-anak mungkin ketika anak-anak sedang mengikuti pembelajarannya Pak Nana? Saya pikir begini Bu Retno, mereka tidak mau atau kurang berani mempraktekkan gerak melompat itu mungkin dikarenakan karena media yang saya gunakan. Karena apa? Karena media yang saya gunakan sebelumnya itu menggunakan media dengan temannya. Jadi temannya seperti menirukan gerakan ukuk, orang sedang ukuk, terus anak-anak yang lain secara bergantian itu nanti akan melakukan gerakan melompati temannya yang sedang rukuk tadi gitu. Mungkin atau kurang pendek atau terlalu tinggi, jadi anak-anak kurang berani untuk melakukan lompatan. Jadi mungkin nanti bisa membahayakan si anak itu sendiri, atau mungkin takut jatuh atau bagaimana, mungkin di situ. Baik Pak Nana. Kalau menurut Pak Nana, masalah anak yang tidak mau mempraktekkan itu tadi karena takut, Iya. gitu. Itu tadi karena melompati temannya sendiri. Nah, mungkin kurang mengerti dari media yang Pak Nana gunakan. Iya. Jadi begini Bu, saya nanti akan membuat agar anak itu mau berani untuk mempraktekkan materi melompat dengan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Nah, itu yang saya Iya. mau tanyakan. Kira-kira solusi apa yang bisa Pak Nana ambil untuk memecahkan masalah tersebut? Mungkin nanti saya akan bisa menumbuhkan keinginan anak dulu untuk mau mempraktekkan atau keberanian, menunjukkan keberanian anak itu sendiri dengan media lompat yang semenarik mungkin. Jadi nanti saya akan membuat media dengan media yang menarik, tentunya bukan dari temannya sendiri, dan tentunya juga tidak mempersulit, tidak membahayakan anak itu sendiri, yaitu membuatkan gawang lompat dari media pipa air bekas. Jadi di sekolah itu kan ada pipa air bekas yang terbuat dari plastik, itu paralon itu nanti akan saya buat dengan ukuran atau standar yang sudah ditentukan dalam cabang kedua SN atau kita itu. Nanti akan saya warnai, akan saya bahkan nanti akan anak-anak nanti saya ajak untuk terlibat untuk membuat. Jadi nanti otomatis anak itu nanti akan tertarik ingin mencobanya hasil yang dibuatnya di nanti. Jadi yang jelas itu nanti anak-anak jadi mau tertarik, berani untuk mempraktekkan global tersebut. Bagus Pak, sudah bagus. Terima kasih. Oke. Nah, jadi gini, setelah Pak Nanang tadi menyampaikan strategi, ya, kira-kira ada komitmen yang bisa Pak Nanang buat untuk mewujudkan apa yang telah Pak Nanang saja komitmennya. Ya Bu, saya nanti akan membuat kesepakatan dengan anak-anak untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini sehingga tercapai. Nah, karena kita sudah berada di akhir pertemuan, ya, apa yang Pak Nanang dapatkan kira-kira dari pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan titik terang dari masalah yang sudah saya hadapi melalui pertemuan ini. Pak Nanang, semoga Pak Nanang berhasil Amin. atas solusi yang sudah Pak Nanang sampaikan sendiri tadi. Ya. Semoga masalah yang Pak Nanang hadapi juga cepat terselesaikan. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Gubernur dan Dinas sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi ide atau keinginan saya nanti bisa tercapai demi untuk kebutuhan anak-anak. Alhamdulillah ya Pak. Baik Pak, kita mau kembali ke ruangan Siap. Terima kasih. Oke.
Terima kasih Bu. Lancar. Amin, amin. Oke. Terima kasih. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, Bruno, tadi kan Bruno sudah melakukan coaching dengan coaching. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah tadi hasilnya baik. Coaching saya sudah menemukan solusi atas masalah ini. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi kalau gitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu Retno sampaikan pada awal praobservasi. Apa yang sudah Ibu Retno lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu Retno sebutkan tadi pada praobservasi. Baik Bu Asri. Jadi saya kan tadi ingin mengembangkan kompetensi kehadiran bisnis. Dari itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah pada coaching saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coaching saya. Saya menatap coaching saya dengan fokus. Dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Baik, memang tadi saya lihat ya, Ibu Retno sudah hadir secara penuh dengan coaching Ibu Retno. Ibu Retno juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coaching, dan sekaligus Ibu Retno sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda kepada Ibu. Jadi Ibu Retno sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Asri sudah menyampaikan penilaian dari kegiatan coaching saya. Sama-sama ya Bu Retno. Nah, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Ibu Retno ke depannya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan kepada coaching saya, sehingga coaching saya nanti bisa terdorong menemukan ide atau solusi atas permasalahan. Ya, baik. Selanjutnya apa langkah-langkah yang kira-kira Ibu Retno lakukan atau kembangkan untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu Retno, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan dulu? Ya, langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada dan pada diri saya yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Terus selanjutnya dari hasil refleksi ini tadi saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot, atau nanti kedepannya saya juga akan belajar public speaking lebih dalam lagi, sehingga saya juga bisa belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktek coaching. Jadi Bu Retno akan mencari referensi lebih dahulu ya, belajar public speaking dan belajar dari pengalaman rekan-rekan atau orang lain. Kemudian kira-kira kapan Ibu Retno akan melaksanakan ini? Saya akan melaksanakan rencana yang pasti secepatnya mencari referensi Google, di YouTube atau di internet. Kemudian saya akan mengikuti berbagai
Oke, atau mungkin kalau ada nih, ada yang menyelenggarakan kegiatan semacam pelatihan public speaking. Jadi kapan Bu Retno akan melaksanakan praktik coaching lagi kira-kira? Insya Allah kalau ada teman yang meminta untuk di-coaching, pasti akan saya lakukan. Baik, mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Bu Retno ke depannya semakin baik. Amin. Terima kasih Bu Asri sudah berkenan observasi dari kegiatan coaching saya. Sama-sama Bu Retno. Kalau begitu saya mohon izin undur diri dulu karena sore ini saya ada undangan di Bandung. Oh, gimana Bu aturannya? Ya, ini ada undangan teman dulu. Kebetulan ini ada pertemuan sama satu workshop untuk Belum merdeka. ya benar. Baik. Ya, siap dulu. Terima Ya, kasih banyak. terima kasih. Saya